Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita menggunakan aplikasi SPSS terkait dengan pembelajaran kita pada aplikasi komputer statistik. Materi hari ini kita membahas tentang uji validitas dan reliabilitas. Tujuan dilakukannya ini untuk memastikan bahwa seluruh data yang sudah kita kumpulkan melalui kuesioner yang sudah kita bagikan kepada responden itu merupakan data-data yang memiliki kualitas yang baik, memiliki tingkat kepercayaan data yang baik dan dipercaya. Jadi uji validitas sendiri itu dilakukan untuk memastikan bahwa semua indikator yang kita gunakan untuk mengukur variabel itu memang cocok. Ya, jadi semua indikator-indikator yang kita gunakan itu memang cocok untuk mengukur variabel yang akan kita teliti. Nah, kemudian sedangkan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa eh, semua data-data itu konsisten. Ya, semua data-data itu konsisten. Mau kapanpun dia akan dipakai akan menunjukkan hasil yang sama. Ya, jadi misalkan data atau kuesioner atau indikator yang kita gunakan 3 tahun yang lalu akan tetap sama hasilnya, akan tetap cocok dia mengukur variabelnya gitu ya. Jadi validitas reliabilitas itu sifatnya untuk memastikan adanya konsistensi eh, indikator mengukur variabelnya gitu ya. Nah, baik sekarang bagaimana kita melakukan pengujian terhadap data yang kita miliki. Kita buka dulu aplikasi eh, SPSS kita, dalam hal ini statistik 26. Eh, Data yang kita gunakan masih data yang kemarin ya, data yang sudah kita gunakan, yang sudah kita input pada pertemuan pertama. Nah, ini kita buka kembali data itu, tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Nah, perlu saya jelaskan bahwa saya hanya mencontohkan satu variabel saja, yaitu variabel kompetensi. Selanjutnya itu Anda lanjutkan terkait dengan variabel-variabel yang lainnya. Baik, yang pertama kita lakukan pengujian adalah uji validitas. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama kita klik menu Analyze, kemudian kita langsung ke Correlate ya, Correlate, kemudian Bivariate ya. Jadi Analyze, Correlate, Bivariate, klik Bivariate. Nah, akan tampil pull down layar ya, layarnya Bivariate Correlation. Nah, yang mana kita masukkan? Yang kita masukkan hanya yang terkait dengan variabel, yaitu indikator variabel kompetensi ya, variabel 1 atau indikator 1 variabel kompetensi. Nah, karena kita punya 9 indikator atau memiliki 9 kuesioner terkait dengan variabel kompetensi, maka ini kita masukkan ya sampai dengan 9. Nah, termasuk dia total variabel kompetensi kita masukkan. Kita pindahkan kemari. Nah, setelah ini dipindahkan ya, pastikan bahwa correlation coefficient itu yang bagian persennya itu tercentang. Untuk Kendall, Tau, dan Spearman itu kita abaikan saja. Kemudian terkait dengan test of signifikansi, pastikan ini sudah tercentang. Kemudian flex signifikansi correlation ini tetap juga tercentang. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, maka kita akan memiliki hasil pengujian validitas untuk variabel kompetensi. Nah, dari tabel correlation ini, yang mana yang harus kita lihat? Yang pertama kita lihat itu adalah berapa nilai
person correlation-nya. Kemudian nanti kita lihat signifikansinya. Nah, kalau untuk person correlation, kita perlu membandingkan nilai R dengan nilai tabelnya. Jadi nilai hasil ini disebut dengan nilai hitung ya, R hitung ya. Nilai person correlation ini disebut dengan nilai R hitung, sedangkan untuk pembandingnya itu disebut dengan R tabel. Saya ulangi, untuk memastikan bahwa indikator-indikator itu memiliki tingkat kevalitan yang baik, kita harus membandingkan nilai R person correlation ini dengan nilai R tabel. Nah, pertanyaannya, kita melihat nilai R tabelnya dari mana? Nah, nilai R tabel itu kalau browsing-browsing di Google banyak ya, tapi saya sudah coba mencari dan sudah dapat. Nah, ini R tabelnya ya, tabel R product moment ya. Nah, pada hasil ini sebuah indikator akan dinyatakan valid jika nilai R hitungnya lebih besar dari nilai R tabel. Atau jika nilai person correlation-nya lebih besar dari nilai R tabel. Nah, bagaimana kalau kita melihat dari nilai signifikansi? Umumnya penelitian-penelitian di Indonesia ya, atau sosial, bukan Indonesia, sosial ya, penelitian-penelitian sosial seperti di kita gitu ya, cenderung menggunakan standar errornya itu sebesar 5%. Ya. Jadi tingkat kepercayaan penelitian 95% dengan tingkat kesalahan itu 5%. Nah, karena dia 5%, kalau kita desimalkan hasilnya itu adalah 0,05. Nah, indikator akan dinyatakan valid jika nilai sig hitung ini lebih kecil dari nilai sig standarnya atau nilai standar errornya yaitu 0,05. Jadi nilai sig ini harus lebih kecil ya, harus lebih kecil dari 0,05. Ya, saya rasa cukup jelas ya. Jadi kalau kita menggunakan person correlation kita membandingkan dengan nilai R tabel, kalau menggunakan sig ini kita bandingkan nilai ini dengan nilai standar errornya yaitu 0,05. Nah, kemudian untuk melihat melihat tabel correlation ini, yang mana yang mau kita lihat untuk melakukan perbandingan R hitung dengan R tabel, kemudian nilai sig hitung dengan nilai sig standarnya. Nah, kita lihat di paling sebelah kanan ya, namanya total variable kompetensi. Nah, ini yang kita gunakan ya, ini yang kita gunakan. Oke. Nah, untuk langkah awal kita sudah dapat correlation, kemudian langkah berikutnya kita tentukan dulu berapa nilai R tabel. Nah, kita sudah dapat ini. Dan nilai R tabel ini cara menghitungnya itu adalah dengan membandingkan atau kita menentukan dulu ya, menentukan derajat kebebasan atau disebut dengan degree of freedom. Nah, degree of freedom kita menggunakan rumus N dikurang 2 ya, N dikurang 2. Jadi kalau seandainya jumlah data kita berapa? Jumlah data kita itu adalah 63. Dari mana kita tahu dari nilai N-nya ini? N-nya itu 63. Maka di sini derajat kebebasannya DF-nya ya. DF-nya itu menjadi 63 dikurang 2 sama dengan 61. Maka kita lihat di sini nilai 61. 61 itu nilai R tabelnya adalah
0,248. Maka nanti kita akan bandingkan dia dengan 0,248. Yang mana yang bagian percent correlation-nya, ya, bagian percent correlation. Baik. Kalau kita lihat dari indikator 1 sampai dengan indikator 9, kita bisa lihat kemari, ya. Ini tinggal kita bandingkan 0,733, kemudian 0,683, 0,755, 0,812, 0,711, dan seterusnya. Ini kita bandingkan. Kemudian ini ada tanda bintang, ya, ada tanda bintang 2, ya, ada tanda bintang 2. Ini maknanya adalah dia signifikan pada standar error 1%, ya. Kalau dia bintang 2, ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansinya luar biasa, ya, tinggi, ya. Nah, jadi itu arti dari bintang-bintang ini. Nah, karena kita sudah dapat ini, ya, kita sudah bisa membandingkan antara airtable sama airhitung. Selanjutnya kita tinggal lihat nilai signifikansi juga, ya. Kita bisa pilih salah satu atau kedua-duanya kita bisa gunakan, ya. Nah, ini menggunakan airtable, ini menggunakan nilai signifikansi atau nilai errornya 0,05. Tinggal kita bandingkan aja, ya. Untuk indikator 1, variabel kompetensi ini signifikan karena dia di bawah 0,05. Begitu juga yang indikator kedua, indikator ketiga, dan seterusnya, ini sudah signifikan. Nah, karena kita sudah mendapatkan hasil ini, kita tinggal interpretasi, ya. Kita tinggal interpretasi. Bagaimana cara interpretasinya? Ini saya juga sudah siapkan file. Ini saya spill sama kalian atau disclaimer dulu sama kalian bahwa tidak harus seperti ini, ya. Tidak harus seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan pola yang berbeda untuk menginterpretasikan uji validitas dan reliabilitas ini. Ini hanya konsep cara berpikir saya untuk memudahkan orang memahami ketika membaca hasil penelitian saya. Nah, karena ini kita berbicara variabel kompetensi, maka kita pastikan bahwa kita sudah menuliskan di sini tentang variabel kompetensi. Termasuk nanti ini tabel berapapun namanya, ya. Kemudian di bawahnya uji validitas kompetensi. Nah, kemudian di item kuesioner kita bisa membuat sesuai dengan nama yang di sini, ya, atau kita bisa buat aja di sini misalkan kompetensi 1, ya. Kemudian kompetensi 2, kompetensi 3, dan seterusnya. Kita ada berapa? Ada 9 tadi, ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh, 7-nya nggak ada, ya. Oke. Nah, untuk airtable tadi itu kita gunakan yang 0,024. Ini tinggal kita ketikkan saja di sini 0,248, ya, 248. Nah, kita bisa lihat di sini, ya. R hitungnya tinggal kita masukkan saja. Nah, ini yang pertama 0,733, 0,683, 0,755, kemudian yang 6 0,776, 0,724. Nah, kita sudah menyelesaikan pengisian di tabel R hitung, ya, di kolom R hitung, sorry, di kolom R hitung.
Selanjutnya untuk nilai seek to tail-nya itu sama, kita lihat dari nilai ininya, signifikansinya ini ya. Ini nilainya 0, semua ya, 0,00 semua, maka kita tinggal buat saja 0,00 begini ya. Oke. Nah, kesimpulannya, hasil pengujian kita setelah kita bandingkan dengan R hitung dengan R tabel, kemudian nilai signifikansi di bawah 0,05, kita bisa buat di sini kesimpulannya adalah valid ya. Ini valid semua. Nah, setelah kita buat tabel, baru kita narasikan ya. Tabel 1 menunjukkan seluruh indikator pada setiap variabel. Ini kita bisa sebutkan variabel kompetensi misalkan telah memenuhi syarat validitas, yaitu R hitung lebih besar dari R tabel. Oleh sebab itu, indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini. Nah, ini interpretasi dari pengujian validitas. Nah, kemudian kita menginterpretasi uji reliabilitas. Bagaimana caranya? Kita kembali ke layar ini, ya, ke layar SPSS. Nah, untuk uji reliabilitas caranya kita ulang lagi ya, analyze, kemudian untuk reliabilitas ini kita menggunakan scale ya. Jadi analyze, scale, kemudian pilih reliability analysis. Ini kita klik. Nah, kemudian kita pindahkan ya, sama seperti tadi indikator 1 variabel kompetensi sampai dengan 9 kita pindahkan. Nah, kalau valid tadi totalnya kita masukkan, kalau reliabilitas totalnya tidak perlu kita masukkan. Nah, kemudian pastikan modelnya itu adalah alpha ya, Cronbach alpha, kita gunakan alpha. Kemudian klik statistik. Nah, di sini ada descriptive for, ini kita centang aja scale if item delete ya, scale if item delete. Yang lainnya abaikan, kemudian continue dan oke kan. Maka kita sudah memiliki hasil uji reliabilitas atau uji reliability statistiknya. Yang mana yang mau kita lihat? Cuma ini saja yang kita lihat. Ya. Cronbach alpha-nya saja yang ingin kita lihat. Berapa nilainya? Nilainya itu 0,906. Untuk menentukan apakah dia reliable atau tidak reliable atau lolos dari uji reliabilitas atau tidak lolos, kita membandingkan nilai Cronbach alpha hitung ini dengan Cronbach alpha standar. Umumnya untuk penelitian-penelitian seperti skripsi ya, skripsi tesis juga itu menggunakan nilai 0,6 ya, 0,6. Kalau sebenarnya yang lebih baik itu adalah 0,7, itu yang moderat ya, tapi ada yang membilangkan 0,6 sudah cukup lah gitu ya. 0,6 sudah cukup untuk uji reliability ini gitu ya. Nah, kita menggunakan yang 0,6 saja. Toh juga ini sebenarnya sudah lolos ya. Jadi kita menggunakan yang 0,6. Nah, bagaimana kita menginterpretasikannya? Ya, kita ini hasilnya uji reliability dilakukan dengan mengukur tingkat dan seterusnya. Nanti bisa kalian baca, ini termasuk sudah disebutkan ya. Standar sebesar 0,6 ya, 0,6. Maka di sini di Cronbach alpha standar ini kita bisa buat 0,6. Oke. Nah, kemudian kita isi di sini. Itu yang kita uji tadi adalah kompetensi. Berapa nilainya tadi? 0,906 ya. 0,906. Ya, ini dia. Nah, sekarang bagaimana cara menginterpretasinya? Nanti kalau setelah diisi semua ini ya, ini kalian isi dengan variabel-variabel berikutnya. Nah, ini setelah ini diisi semua, ini kesimpulannya kita bisa buat karena nilai Cronbach alpha hitung lebih besar ya dari standarnya, maka kita bisa putuskan atau bisa simpulkan hasilnya adalah reliable. Nah, jadi kalian bisa lanjut ini di variabel berikutnya. Nah, bagaimana menginterpretasikannya? Menginterpretasikannya tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi syarat uji reliabilitas, di mana nilai Cronbach alpha hitung lebih besar dari nilai Cronbach alpha standar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator variabel-variabel memiliki tingkat konsistensi yang baik dalam mengukur variabel tersebut. Ya. Nah, itu ya untuk cara menginterpretasi
atau melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Saya rasa cukup jelas ya, saya rasa cukup jelas. Nanti selanjutnya kalian lanjutkan variabel-variabel yang lainnya. Saya rasa cukup hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.